Tahtaku adalah amanah Kanjeng Sunan Kalijogo untuk melindungi rakyat Jawa. Sejak runtuhnya Majapahit, adipati-adipati di timur, utara, dan barat yang tercerai-berai akan aku satukan di bawah Panji Mataram. Company itu milik perseorangan atau sekumpulan banyak orang? Kami sekumpulan saudagar, Baginda. Menarik. Sekumpulan orang kaya yang berkumpul menjadi satu. Modal kalian itu pasti besar. Tidak heran kalau Anda membawa senapan-senapan hanya untuk berdagang. Tentu, Baginda paham. Perjalanan kami jauh dan berbahaya. Kami perlu melindungi diri. Dari siapa, Tuan? Dari orang-orang di belakang Tuan? Penduduk Pulau Banda? Apa Anda dengar tentang kejadian di Kepulauan Banda? Itu hanya sebuah insiden biasa. Begini, Tuan. Kami ini sudah lama sekali berdagang dengan bangsa-bangsa lain. Tidak pernah ada perselisihan besar. Justru kami ini saling belajar, saling tukar budaya, dan tukar ilmu. Begini, Baginda, kami... Saya tidak keberatan jika Anda ingin berdagang di daerah kekuasaan saya. Bahkan saya mengizinkan kalian untuk membuka perwakilan di Jepara. Tapi sebagai mahar kerjasama ini, saya akan mengenakan pajak sebesar 60% dari setiap penjualannya. Tawaran dari Baginda akan kami bahas bersama para pemimpin kami dahulu. Sebagai persembahan, izinkan kami memberikan hadiah. Sutra-sutra yang indah, perhiasan dari Albania, 1 peti emas dan mutiara. Kami pamit dulu, Baginda. Sebentar. Sudah menjadi tugas saya untuk menjaga tuan-tuan ini di daerah wilayah saya. Jadi saya rasa Tuan tidak membutuhkan benda ini lagi. Terima kasih. Singkirkan emas-emas ini dalam waktu 6 bulan. Kalau tidak ada kabar dari mereka, aku perintahkan Tumenggung Mandurjo dan Adipati Tegal untuk mengirimkan surat kepada pimpinan mereka. Sendika Dawu. Pangapunten dalam sewu, Sinuwun. Apakah sikap kita tidak terlalu berlebihan? VOC bukan sekedar perusahaan besar bagaimana orang Inggris, Portugis, dan Cina berdagang. Mereka sekumpulan perusahaan-perusahaan besar dengan modal yang sangat besar. Bukan hanya pedagang yang mereka beri pinjaman. Saya sudah tahu itu semua, Paman. Apa saran Paman? Saya usul, kenapa mboten langkung sae kalau kita bekerja sama dengan mereka. Kerjasama yang setara akan lebih menguntungkan untuk masa depan Mataram. Mereka itu lebih senang, Paman, kalau kita dijadikan kacung. Cepat atau lambat, dengan uang mereka dan senjata ini, nasib kita akan sama seperti penduduk Pulau Banda, Maluku, dan Jayakarta. Kelana! Kowe tak dawuhi tilik sandi nang kulon. Kakang Singoranu. Tolong kerahkan para santri untuk membuat benda ini. Jika perlu, buat dalam jumlah yang banyak. Orang-orang asing itu bisa berkuasa karena orang-orang seperti kita terlihat lemah di mata mereka. Sendika Dawu. Pangapunten dalam sewu, Sinuwun. Izinkan saya menjelaskan sesuatu. Monggo.
Nyuwun sewu sinuwun. Orang ini pemimpin mereka, Jean Patterson Jun. Kabarnya di Maluku, pasukan Inggris dikalahkan dengan mudah oleh mereka. Bayangkan, negara sebesar Inggris Raya dengan armada yang sangat tangguh dapat mereka taklukkan. Ajenipun ngadepi tiang menika kedah atos-atos. Kehati-hatian yang terbaik adalah menghancurkan mereka terlebih dahulu sebelum kita dihancurkan. Brang Wetan, Brang Kulon, bersatulah. Siapkan pasukan. Aku sendiri yang akan memimpin pasukanku di Sunda Kelapa. Mukti utawa mati. Jamu. Jamunya, Bu. Kelompok, monggo kumpul. Nyuwun kawigatosipun sederek sedaya, Mataram badhe ngadakaken perang dhateng Batavia. Para nem-neman sing isih padha dideksa ngawiji tekad bareng prajurit Mataram ngluruk teng Batavia. Tegakkan kepala kalian. Sebentar lagi namamu akan dikenang sebagai pahlawan Mataram. Prajurit-prajuritku yang gagah. Dengan berat hati, aku harus menitipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini bukan untuk ingsun, ini perang suci. Untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada. Dalam menyatukan Nusantara, dengan menyebut asma Gusti Kang Akarya Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati ning Sunda Kelapa.
tinggalkan kami sendirian. Hamba ingin menyampaikan sesuatu. Ya, silakan. Seluruh pasukan Mataram bertempur dengan gagah berani melawan pasukan VOC. Tidak ada yang meragukan itu. Namun, semua itu hasilnya sia-sia. Kita kalah, terlalu banyak pasukan yang gugur. Bahkan prajurit tangguh kebanggaan Mataram seperti Tumenggung Bahurekso dan Manduro Rejo. Lalu, Pangapunten dalem sewu sinuwun, menawi wonten keparang dalem kersa menggalih perkawis menika. Apakah aku terlihat seperti mengorbankan rakyatku? Nimas. Kan semestinya ada cara lain untuk menghadapi mereka selain peperangan. Dengan cara apa? Bekerja sama dengan mereka? Menjadi budak para tuca-tuca itu. Seperti yang dimaui Paman Notoprojo. Aku gak peduli orang mau nulis apa tentang diriku. Kabeh sak jagat iki boleh menulis apa saja tentang diriku. Tapi satu hal yang harus diketahui. Penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini, tapi untuk ratusan tahun ke depan. Dunia itu harus tahu, Yung. Kalau kita itu bukan bangsa yang lemah, anak dan cucu kita akan mencatat itu. panggil Ki Juru Kiting dan seluruh pangeran untuk masuk. Paman Juru Kiting, aku titahkan kepada Paman untuk membangun lumbung padi sepanjang pesisir utara. Setelah musim panen di tahun ke depan, pasukan kita dan pasukan Adipati Ukur akan memanfaatkan lumbung itu untuk menyerang kembali Batavia, dan jika perlu, aku sendirinya akan memimpin. Bali, mulya ning anak lan bojomu. Kita sudah menang. Kita semua sudah berani melawan. Pulang kalian semua. Ajari anak-anak kalian untuk mencintai negeri ini. Apa saya pantas, Ibu, untuk menjalankan amanah Kanjeng Sunan? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita hanya kawula semesta ini. Saya sudah mengorbankan banyak nyawa, Ibu. Hanya untuk menjalankan wasiat ini. Bagaimana dengan anak-anak saya, cucu-cucu saya, seluruh pewaris Mataram? Kanjeng Sunan Kalijaga, eyang gurumu ini dan romomu contoh nyata dari perubahan manusia. Romo dan gurumu adalah orang-orang terpilih karena teruji. Apapun yang kita putuskan selalu memiliki dua mata anak panah yang berseberangan. Tetapi pemburu yang baik akan menyisakan bangsanya. Wes, Dik. Wes rampung. Utul. Wes.